Visioners, welcome back to Satu Vision YouTube channel. Bersama aku, Haifa. Dan di episode podcast kita hari ini, kita akan membahas mengenai gimana sih cara kita nge-invest teknologi untuk meningkatkan direct bookings. Aku nggak sendirian, ditemani oleh Bli Wahyu dari Omni Hoteliers. So, without any further ado, let's get into it. Oke, mungkin Bli Wahyu sebelumnya selamat datang di podcast Satu Vision. Thank you. Ya, dan mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu sama Visioners yang lagi nonton sekarang. Ya. Silakan. So thank you Haifa, udah memberikan kesempatan untuk aku bisa ngobrol-ngobrol di Satu Vision. So mungkin kenalan untuk teman-teman juga semua, follower-followernya Satu Vision. Jadi nama saya adalah Dewa Wahyu. Saya adalah founder dari sebuah startup namanya Omni Hoteliers. Kita berdiri dari tahun 2018. Sekarang berarti udah berapa tahun tuh? Mau 4 tahun ya? Ya, mau 4 tahun. Kita focusing di teknologi untuk hospitality industry. Kita punya sistem kayak namanya booking engine untuk convert visitors website itu menjadi bookingan melalui website dari websitenya hotel. Kita juga punya channel manager. Channel manager itu adalah single dashboard platform untuk teman-teman hotel bisa synchronize mereka punya harga dan juga availability secara online di semua channelnya mereka. Terus juga kita punya yang namanya, ini produk baru kita, namanya Property Management System atau PMS gitu. Oke, berarti relate banget nih sama topik kita hari ini yang bakal ngebahas tentang dunia teknologi gitu ya. Waduh. Dan untuk meningkatkan direct booking atau pemesanan langsung. Oke, kita langsung aja pembahasannya. Yang pertama kita pengen tahu banget nih, kalau sebelumnya teknologi itu sebuah game changer banget kan ya. Betul. Di era sekarang ini gitu. Nah, menurut Bli Wahyu sendiri, apakah percaya bahwa teknologi itu dapat mempengaruhi perilaku pemesanan tamu? Mungkin aku mau cerita dikit. Jadi founders kita yang lain juga salah satunya namanya Pak Dewa Lipur. Dia adalah seorang senior hoteliers gitu. Almost 30 tahun lah di industri. Dan kebetulan juga ayah saya gitu. Terus saya sempat nanya ke beliau gitu. Aku kan manggilnya Aji ya. Aji kan udah di industri hospitality dari sejak aku belum lahir gitu. Apa sih perbedaan antara dulu orang waktu ke Bali zaman dulu mungkin tahun 80 90 itu seperti apa? Semua orang tahu Bali pada waktu itu, tapi tidak ada informasi yang bisa dilihat real time gitu loh. Pertanyaannya sekarang kan, kalau orang reservasi hotel itu zaman dulu gimana? Ya nggak ada reservasi hotel gitu. Nggak ada. Langsung. Jadi dulu tuh orang datang nyampe di Bali itu bisa jalan-jalan tuh daerah Kute, masukin satu-satu ada cottage. Kamu ada kamar nggak? Kayak gitu. Jadi manual banget ya? Manual banget. Abis itu, terus perubahan itu mulai dari kapan? Aku tanya gitu kan. Kebiasaan orang itu ketika orang udah terbiasa menggunakan telepon tahun 90-an biasanya orang reservasi pakai telepon. Artinya kan udah ada pergeseran dari behaviornya orang yang awalnya ya mau nggak mau harus jalan satu-satu. Nah, setelah ada telepon dia bisa nanya, kamu ada fasilitas apa aja? Nah, kayak gitu-gitulah kurang lebihnya. Tapi itu juga kan kita nggak bisa ngelihat secara langsung ya. Habis itu ada masuk ke fase yang namanya mereka reservasi menggunakan email-emailan. Jadi udah bisa pakai email, udah bisa ngirimin kayak semacam flyers, jadi bisa ngasih gambaran secara umumnya lah terkait dengan properti mereka seperti apa. Akhirnya di 2007, 2008 gitu, baru masuk tuh yang namanya online travel agent. Nah, dulu ada istilahnya gini, kalau orang mau booking itu ada 4 kalau nggak salah perbedaannya. Jadi ada online, ada offline, ada agent, ada direct. Oke, kalau agent yang offline, kalau yang online itu 2007 itu sudah ada yang booking.com, Agoda, mereka booking ke sana gitu. Jadi secara investasi sebenarnya hotel juga nggak perlu invest banyak karena
kamar mereka itu udah dipromosiin langsung gitu lewat OTA tersebut. Nah sekarang mereka kan dulu awalnya nyaman tuh dari sisi hotel untuk dapat bookingan lewat OTA gitu ya, online travel agent. Nah ada satu kurva nih yang namanya direct di luar agent. Nah yang online way mungkin di tahun itu ya 2007 nggak banyak properti yang punya website. Tapi semakin kesini orang makin ngeh bahwa aku harus apa ya istilahnya, harus punya website gitu untuk bisa ngasih tahu ke orang-orang yang lebih luas apa aja sih keunggulan dari propertiku. Nah baru disitulah dipasangkan sistem yang namanya booking engine. Nah kalau kita bilang perubahan kebiasaan itu kan udah kelihatan banget ya. Booking hotel semakin kesini tuh semakin cepat. Kayak delivery service aja. Kenapa kamu nggak mau balik lagi? Karena kan pokoknya perubahannya adalah semuanya harus makin cepat, makin mudah, makin murah. Itu yang menjadi kuncinya sebenarnya untuk perubahan yang ada di industri apapun lah ya. Oke. Nah terus juga kita ngomongin tentang teknologi nih. Apa aja sih investasi teknologi yang perlu dipertimbangkan untuk para hotel-hotel gitu kira-kira? Kalau kita berbicara investasi di teknologi ya sebenarnya ya. Kalau yang sekarang sih wajib sebenarnya untuk hotel-hotel itu punya website. Orang udah banyak tahu tentang Bali, tapi terkait dengan properti-properti yang sekarang ada di Bali atau hotel-hotel yang ada di Bali, itu kan mereka juga punya website. Itu juga artinya seluruh dunia itu matanya tuh masuk ke Bali nih sekarang nih. Tapi bagaimana kita bisa interact atau mencari perhatiannya traffic yang sebesar ini biar bisa masuk ke properti kita. Ya salah satu pintu masuknya adalah website. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa attract di social media. Sama gini juga, secara kebiasaan mungkin memang belum well educated untuk orang-orang domestik kita, market domestik kita untuk book directly dari website. Tapi sekarang kamu coba aku tanya, kalau misalnya kamu book sebuah hotel, let's say ya, misalnya saja Ina Sanur Beach misalnya. Kamu ketik nih misalnya di Google Ina Sanur Beach gitu misalnya, ketemu tuh di OTA harganya berapa. Misalnya di Traveloka misalnya saya nggak tahu harganya Ina Sanur Beach berapa, misalnya aja nih 800.000. Terus di Agoda 750 misal. Kamu kira-kira mau book yang mana? Yang 750. Terus sekarang ada di website harganya 600.000. Kamu book yang mana? Yang di website. Yang di website tentu saja. Itu dari point of view kamu sebagai tamu nih. Iya kan? Terus pertanyaannya sekarang adalah hotel rugi dong kalau misalnya jual 600.000. Iya kan? Nah, kalau jualan di OTA hotel itu akan dipotong yang namanya komisi. Akan dikenakan komisi 18 sampai, aku kurang tahu sekarang berapa ya. Dulu tuh 18 sampai 20%. Sekarang katanya ada yang bahkan sampai 25%. Sekarang kamu bayangin kalau itu sold di harga 750.000 dikurangi 25% atau 20% aja. Lebih untung mana hotel dapat jualan di OTA atau secara direct walaupun lebih murah? Direct karena nggak dikenain komisi. Lewat website tuh nggak kena komisi. Langsung di website nggak kena komisi 25%. Gitu. Oke, terus juga nih untuk kita ke masa depannya nih, kira-kira apa yang harus diperhatikan sama para pemilik bisnis perhotelan biar tetap unggul dalam direct bookingnya? Oke, mungkin aku ada sedikit ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada satu research dari Expedia. Expedia itu adalah OTA terbesar lah, salah satu yang terbesar di dunia gitu. Nanti mungkin kalau misalnya sempat aku kirimin tuh ada kayak semacam diagramnya dari sisi mereka. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa kalau kita berbicara teknologi, bahwa sekarang kecenderungan orang kalau mau book itu ada 3 tempat yang harus mereka masukin gitu. Yang pertama ada yang namanya Meta. Meta tuh yang kayak Meta Search lah, kayak Google, Trivago segala macam. Ada OTA, ada hotel suppliers. Hotel suppliers itu yang bisa dari website, bisa dari email. Nah, faktanya dari risetnya Expedia, 51% orang booking itu willing to book lewat website. Willing to try to book directly ke room suppliers. Artinya apa? Bagaimana caranya kita bisa ready untuk menerima 51% itu, sedangkan kita website aja nggak bagus. Website aja masih lelet gitu misalnya. Websitenya aja masih kurang nyaman atau secara user experience
itu kurang nyaman Iya, iya. untuk digunakan gitu. Karena saya sering banget bilang bahwa eh, website yang bagus tuh website yang kayak gimana sih gitu, yang nyaman dipakai gitu. Karena jangan beratkan orang yang mau belanja gitulah kurang lebihnya. Jadi straight to the point aja, langsung convert gitu. Jadi dan juga loadingnya jangan sampai lama. Itu sih yang menjadi gininya, apa namanya, concern sekarang kalau teman-teman mau investasi di teknologi, website tuh harus dibenerin gitu. Nah, karena waktunya sangat singkat sekali nih ya Bli Wahyu. Ini sebelumnya terima kasih banyak Bli Wahyu atas waktunya. Sama-sama. Sharing-sharing singkat tentang teknologi di hospitality ini dalam meningkatkan khususnya meningkatkan direct booking. Dan untuk teman-teman semua visioners, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Bli Wahyu. Thank you. Dadah.